beliau melihatin gurunya, dia pandangin gurunya, dilihatin, dan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti jadi alim seperti dia. Itu doanya. Kemudian beliau nggak lama sakit, dia punya sebagian harta dititipin sama temennya. Tolong anak saya ini ya, saya titipin biar pada sekolah jadi orang soleh, ya. Terus dididiklah itu, sekolahin, dua-duanya berkembang maju tuh, ya. Sampai Imam Ghazali mencapai puncaknya pada Mughamaratul Ulum, petualangan ilmu, semua ilmu beliau kuasain semuanya. Sampai ilmu falsafah pun beliau kuasain. Ya, maka beliau punya buku Talafutus apa? Judulnya tuh tentang falsafah punya juga. Nah, tapi masih ada tuh orang semakin tinggi ilmu, ya, dia ada belum ikna, belum puas hatinya, sampai dia mengarungi ilmu tasawuf, ya. Maka beliau menulis itu dalam pernyataan beliau. Mari kita baca kitab Haqiqatut Tasawuf, ya, mempelajari ilmu ini fardu ain, ya. Itu ada kisahnya juga, ada kisahnya. Beliau itu selalu jadi imam karena sudah ditunjuk oleh khalifah jadi imam, jadi pengajar tetap. Punya pimpinan, beliau pimpinan madrasah nizamiyah. Jadi beliau pas sholat isya, habis sholat isya akan ngajar bab fikih, ilmunya tentang bab haid, ya. Bapak-bapak kalau disebut bab haid, apa yang kegambar haid? Darah, ya. Sebelum itu adiknya Imam Ahmad jarang menjadi makmum Imam Ghazali. Dia risih juga, se-Baghdad ngikut semua sama beliau. Kenapa ini adiknya kagak ikut? Ya, kadang-kadang adik kakak gitu tuh, ego-egoan. Dia datengin ibunya, ibu, itu si Ahmad kenapa dia kagak mau sholat berjamaah bareng saya? Nanti bagaimana kata orang Baghdad, itu adiknya sendiri kagak ikut. Itu. Nah, karena ibu yang ngomong dia nasihatin tuh. Karena ibunya yang bicara, Imam Ahmad ikut Imam Ahmad ikut sholat isya, sholat isya. 2 rakaat yang pertama itu Imam Ghazali hatinya hudur, ya, total kepada keagungan Allah. Pas tasyahud awal beliau bangun, Allahu Akbar, itu Allah kasih ini dia enggak khusyuk, ya. Muncul namanya khatrah, muncul pikir lintasan. Nanti habis sholat mau ngajar bab haid. Muncul gitu tuh. Imam Ahmad melihat itu, ya, dengan kasyafnya. Ada, ini imam pikir lagi kemana-mana nih. Langsung sholatnya dia mufaraqah, ya, karena orang alim itu ketika imamnya nggak ini, dia harus mufaraqah. Bacaannya nggak benar, nah, ketika mufaraqah kan imam terasa kok ini ada yang gerak yang berbeda. Selesai sholat ditanya tuh, Ahmad kenapa faraqtani, engkau pisah dari saya? Jawabannya apa? Saya melihat ada darah di dadamu. Imam Ghazali kaget. Ahmad, kok kamu tahu itu? Ya, iya tadi saya kepikiran bab haid. Min aina ta'lamta hadza ya Ahmad? Dari mana belajar ini? Ya? Belajar akhirnya. Siapa gurunya Imam Ghazali? Yusuf An-Nassaj, seorang waliullah tuh. Temuilah beliau belajar. Beliau sekarang adanya di pasar gitu ya. Wali-wali Allah itu karena kagak di masjid aja. Mau belajar, nanti dulu diuji kesabarannya sampai waktunya sudah datang ke pondoknya, ke rumahnya. Sampai di sana kagak diajarin langsung ngaji begini, kagak, karena beliau udah alim. Udah alim semuanya. Cuma penyakit orang alim apa, hatinya sombong, masa tinggi, ujub. Ya, kemarin di antara 10 penyakit hati yang paling besar itu apa?
ujub sama riya. Dua itu yang jadi madar semuanya tuh. Belajar ke situ, disuruh apa? Disuruh cepat tolong kamu sapuin dulu itu pekarangan rumah saya. Disuruh nyapu, orang ahli tuh nyapu. Menyapu kan pakai pakaian besar kimaman, dilepit. Jangan, biar aja ya. Maksudnya di situ untuk merendahkan itu, hati jangan tinggi aja. Yang merasa alim gede aja. Itu katanya. Ya. Baru beliau Allah kasih ini turun masa iya ya. Baru belajar nggak lama hanya itu dah. Ya, setelah dari itu beliau mengurung diri, katanya khalwat mengarang buku Ihya Ulumuddin. Itu sama seperti Abul Hasan Asyadzili, udah alim, udah ngajar, hafal Quran, jago adab, tapi hatinya kagak ikna, enggak puas, ada yang kurang aja. Ya, mencari guru thariqah katanya. Itu berjalan dari Tunis ke Mesir ke Irak. Sampai di sana ketemu Syekhnya Abdul Mu'ti masalah. Ya Ali, guru Anda bukan di sini, di mana? Di Tunis. Wah, hada baladi, itu negara saya. Iya. Irga ila baladi, pulang ke negara kamu. Sampai di Tunis, tanya ada satu kampung namanya Kampung Syadziliyah. Imam Abul Hasan Asyadzili. Kayak kita Klender, nanti Klenderi, Madura, Madurawi, ya. Padang, Padangi gitu ya. Sampai sana itu pondoknya di atas gunung. Yang namanya Zawiyah selalu begitu di pojok. Beliau naik ke atas, sampai ke atas ketemu itu firasat gurunya udah nyambung. Anta muntadhar yani. Kamulah orang yang saya tunggu-tunggu. Ya, jadi kalau nanti belajar spiritual gitu emang dihitung kan. Tapi Ali, kamu mandi dulu ya. Suruh mandi dia. Turun ke bawah gunung. Mandi, naik ke atas. Udah mandi. Kata gurunya, Ali kamu mandi lagi ya. Lagi. Nah hebatnya orang dulu tuh kalau kata gurunya iya aja tuh. Kagak ngelawan. Saya udah mandi tadi. Turun mandi lagi 2 kali. Ketiga kali juga. Lihat, Ali mandi lagi. Mandi. Baru beliau sadar. Wah ini bukan mandi zahir. Saya sudah 3 kali mandi kagak bersih-bersih. Mandi batin di sini. Baru beliau nyebutin tuh, khala'tu ilmi wa, aku lepaskan semua yang aku tahu. Aku datang kepadanya jahilan. Bodoh, enggak tahu apa-apa. Aku pengen dapat ilmu baru, ilmunya Allah. Jadi ada orang gitu. Mandi taubat. Nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan. Saya niat mandi taubat zahir batin karena Allah Ta'ala. Nah itu. Ya, naik ke atas udah lepas. Nah itulah syarat orang datang ke majelis ilmu. Di buku saya ada tuh, di buku Kun Aliman wa Muta'aliman, itu datang ke majelis ilmu jangan bawa ilmu. Kalau bawa ilmu ya dia enggak oleh isian lagi. Itu juga jadi saya juga misalnya kita diundang ceramah-ceramah nih. Oh, harus ada tuh lepasin semuanya. Kita ya niatan mau belajar aja sih istifadah gitu. Karena kalau kita merasa udah penuh kagak diisi lagi sama Allah. Orang ngomong apa aja kita ini kagak dengar kuping kita tuh, ngobrol aja. Orang ceramah itu ngobrol aja. Enggak dapat ilmu tuh. Enggak dapat. Yang dengar khusyuk aja benar-benar belum tentu dapat kan pulang. Ilmu itu banget nafis ya. Ada ridho Allah, ada adab, banyak.